Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Mariana Akmova. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang herpetofobia atau fobia terhadap cicak. Sebelum kita masuk ke tahap mendalam, kita harus tahu apa itu fobia. Pengertian fobia atau fobia. Fobia adalah kondisi di mana seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan terhadap suatu objek, situasi, atau aktivitas tertentu. Kondisi ini termaksud ke dalam gangguan kecemasan. Apabila dibiarkan begitu saja, kondisi ini berisiko mengganggu kehidupan penderitanya. Maka dari itu dibutuhkan pemahaman mengenai cara mengatasi fobia agar penderita bisa menjalankan hidupnya dengan normal. Ketakutan berlebihan ini tidak jarang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kepanikan yang parah. Itu disebabkan mereka memilih menghindar objek atau situasi yang mereka takuti. Kondisi ini yang membedakan takut yang berlebihan dengan ketakutan biasa. Setiap orang bisa jadi memiliki rasa takut akan suatu objek atau situasi. Namun rasa takut ini termaksud dalam fobia apabila yang pertama, ketakutan yang dirasakan tidak sebanding dengan situasi bahaya yang bisa terjadi akibat situasi atau objek tertentu. Yang kedua, berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan yang ketiga, ketakutan yang dialami berdampak langsung pada kondisi kesehatan mental dan aktivitas sehari-hari. Apa itu herpetofobia? Jenis ketakutan saat melihat cicak sering disebut dengan istilah herpetofobia, alias fobia dengan hewan reptil. Di dalam ilmu medis, herpetofobia adalah jenis ketakutan irasional yang sangat kuat terhadap hewan reptil atau jenis reptil tertentu. Biasanya orang yang mengalami herpetofobia ini tahu bahwa tidak ada bahaya yang ditimbulkan saat ada cicak di sekitarnya. Tapi entah kenapa, objek situasi dengan pikiran tentang cicak itu menciptakan gejala kecemasan yang intens dan cenderung berlebihan. Fobia pada cicak sering digambarkan dengan fobia spesifik, seperti ketakutan akan lingkungan, termaksud cuaca dan ketinggian. Gejala yang ditimbulkan akibat fobia cicak ini pun mirip seperti fobia spesifik lainnya. Gejalanya dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berkeringat. Yang kedua, perasaan bahaya atau malapetaka yang akan menghampiri. Yang ketiga, gemetaran. Dan yang keempat, sesak napas. Kelima, perasaan tersesat. Dan berikut, panik berlebihan, mual dan perut tidak nyaman, kehilangan kendali atas perilaku, pusing, merasa ingin pingsan, dan menggigil atau panas dingin. Penyebab herpetofobia sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti, sebab masing-masing individu mengembangkan ketakutan ini dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, sebagian besar orang yang diagnosis sebagai fobia cicak atau jenis reptil lainnya memiliki pengalaman buruk dengan objek atau situasi yang berhubungan dengan hewan perayap tersebut. Kemungkinan besar penyebabnya juga diakibatkan oleh perilaku atau ketakutan hal serupa yang dialami oleh orang terdekat atau anggota keluarga yang ada di sekitarnya. Seseorang yang bereaksi berlebihan saat melihat cicak di sekitarnya sebetulnya membutuhkan bantuan medis. Dalam hal ini diperlukan diagnosis yang tepat dari ahli kesehatan mental. Bagaimana cara mengatasi fobia? Fobia biasanya diatasi dengan melatih diri sendiri untuk berani menghadapi objek maupun situasi yang memicu rasa takut.
Selain itu, seseorang yang memiliki fobia juga biasanya memperoleh bantuan dari tenaga medis profesional apabila perasaan takut berlebihan tersebut telah mengganggu kehidupan sehari-harinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cara mengatasi fobia secara mandiri. Fobia tidak bisa dihilangkan dalam sekejap. Diperlukan proses yang tidak singkat dan konsistensi agar rasa takut berlebihan tersebut bisa hilang sepenuhnya. Adapun beberapa cara yang bisa dicoba secara mandiri untuk mengatasi fobia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadapi fobia itu sendiri. Fobia dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik berupa objek atau situasi tertentu. Alih-alih menghindari, cobalah untuk menghadapi secara perlahan-lahan. Paparan terhadap sumber fobia secara konstan dapat membantu meredakan rasa cemas dan rasa takut berlebihan, sehingga seiring waktu penderita fobia bisa terlatih menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi ketakutannya. Dengan kendali diri yang kuat, rasa takut yang berlebihan pun juga akan dapat diatasi. Yang kedua, mencoba berpikir positif. Fobia bisa membuat seseorang merasa sangat ketakutan. Hal tersebut pun seringkali memunculkan pikiran negatif yang terkadang berlebihan dan tidak rasional. Misalnya, rasa takut terhadap cicak membuat penderita bereaksi histeris ketika melihat cicak tersebut. Padahal, cicak sendiri tidak dapat melukai seseorang. Dan yang ketiga, menangkan pikiran dengan relaksasi. Jika rasa takut berlebihan tersebut tidak kunjung hilang, bahkan setelah menjauhi pemicunya, maka cobalah beberapa langkah relaksasi berikut untuk menyenangkan pikiran dan meredakan fobia. Yang pertama, duduk atau berdiri dengan tegak, posisikan satu tangan di atas dada dan satu tangan lainnya di atas perut. Yang kedua, tarik napas dalam secara perlahan melalui hidung selama 4 detik. Yang ketiga, tahan napas selama 7 detik. Dan yang keempat, buang napas lalu melalui mulut pada hitungan ke-8. Dan yang kelima, tarik napas kembali dan ulangi langkah-langkah tersebut hingga pikiran menjadi lebih tenang. Yang kedua, cara mengatasi fobia dengan bantuan medis. Untuk mengatasi fobia, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan berdasarkan pengawasan dan saran dari dokter. Fobia bisa hilang dengan sepenuhnya bagi sebagian orang, namun ada juga yang bertahan cukup lama. Namun hal ini dapat diatasi dengan beberapa pilihan pengobatan, meliputi yang pertama, terapi pemaparan. Jenis terapi ini disebut secara bertahap dengan cara memaparkan pasien pada objek atau situasi yang selama ini ditakuti. Ini dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman saat mengekspos objek yang ditakuti pada pasien. Tindakan ini dapat membuat pasien menjadi terbiasa terhadap situasi atau objek yang menjadi penyebab rasa takut. Yang kedua, terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku atau CBT merupakan terapi yang membuat pasien untuk mengolah pikiran atau perasaan negatif terhadap sesuatu. Setelah dapat mengolahnya dengan baik, kemudian terapi ini akan membantu pasien untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif tersebut dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan. Ada kalanya fobia tidak dapat diatasi oleh berbagai terapi. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan obat-obatan untuk meredakan rasa takut berlebihannya. Mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter dapat membantu mengelolakan sejumlah gejala fobia yang dimiliki.